Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan memasuki bab baru yang berjudul program linear untuk subbab daerah penyelesaian. Jadi kita hari ini mencari daerah penyelesaian. Nah, standar kompetensinya adalah menyelesaikan masalah program linear. Kompetensi dasarnya menyelesaikan sistem perdapat tidak sama linear dua variabel. Nah, indikator yang akan dicapai mengenal arti sistem pertidaksamaan linear dua variabel, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelumnya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian mampu memahami apa itu pertidaksamaan linear dua variabel, bagaimana cara menyelesaikan dengan metode grafik, kemudian kalian juga paham menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, jika kalian mampu memahami materi pertidaksamaan linear dua variabel, nantinya kalian akan lebih mudah dalam mempelajari materi program linear. Pada program linear nanti, kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di sekitar. Contohnya seperti mencari harga tertinggi dari keuntungan, mencari harga terendah dari pembelian, seperti itu. Jadi manfaatnya yaitu untuk kehidupan kita sehari-hari. Masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini pertidaksamaan linear dua variabel. Setelah dikatakan pertidaksamaan linear dua variabel itu berarti menggunakan sebuah kalimat matematika yang menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, kalau di sini dilihat karena dia dua variabel, berarti dia dalam satu kalimat matematika dapat dua variabel X dan variabel Y, di mana A dan B merupakan koefisien, ini merupakan tanda pertidaksamaan, dan C sebagai konstanta. Kalau dilihat di sini ada 4 bentuk. Pertama ada yang kurang dari atau sama dengan, ada lebih dari, sama dengan, atau sama dengan. Perbedaannya hanya penentu pada grafik. Jika kurang dari, maka grafiknya akan berbentuk putus-putus. Jika lebih dari, ada tanda sama dengannya seperti ini, maka garisnya akan merupakan garis tegas. Ini juga sama. Nah, sebelumnya dijelaskan, ketika dia kurang dari, nanti arah arsirnya itu akan mengarah ke daerah negatif. Ketika dia lebih dari, maka ada arah arsir akan melewati daerah yang positif. Dia akan semakin lama semakin besar angkanya. Selanjutnya, langkah-langkah mencari daerah himpunan penyelesaian. Di sini, yang pertama, lukis dulu. Jadi tanda pertidaksamaan tadi diubah menjadi tanda sama dengan terlebih dahulu. Lukis dulu menjadi sama dengan, kemudian tentukan tentukan titik koordinatnya. Tujuannya untuk menggambar daerahnya. Jika di sini garis tersebut membagi bidang menjadi 2 daerah. Nah, selanjutnya lagi, di sini di sini bisa sambil kalian baca. Jadi ambil sembarang titik. Jadi tujuannya adalah untuk titik selidik. Ambil sembarang titik yang tidak terletak pada garis, kemudian hitung. Jadi kalau misalkan ambil sebuah titik 0,1, apakah 0,1 merupakan di daerah, dari mana 0,1 ini misal berada di daerah selidik atau tidak. Dan ketika kita masukkan ke dalam sebuah pertidaksamaannya, dan itu sesuai, berarti itu merupakan daerah penyelesaian. Tapi ketika kita masukkan angkanya dan tidak sesuai, maka dia bukan merupakan daerah penyelesaian. Kita masuk ke grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear di sini. Nah, contohnya ya,
Yang ini adalah yang pertama adalah untuk satu variabel. Untuk variabel x lebih besar atau sama dengan 1. Ubah dulu menjadi x sama dengan 1. Maka grafiknya, nah, ketika x sama dengan 1, berarti ambil dari titik x sama dengan 1 pada sumbu x, tarik dia ke atas. Ketika dia lebih dari, maka arah arsir ke arah bilangan positif. Nah, seperti ini. Karena di sini merupakan lebih dari atau sama dengan, garisnya di sini bukan garis putus-putus, tetapi garis tegas. Selanjutnya lagi, nah, di sini kalau dilihat y lebih besar dari min 1. Dilihat di sini variabelnya adalah variabel y. Berarti garisnya atau kita mengambil dari titiknya, itu pada sumbu y. Di sini min 1. Di sini ada angka min 1. Tarik dia sepanjang min 1. Karena dia tidak ada tanda sama dengannya, maka garisnya adalah putus-putus. Nah, karena y lebih besar, berarti arah arsir ke bilangan positif. Tetapi di sini dibatasi, y kurang dari atau sama dengan 2. Pada sumbu y, tarik dari titik 2 sejauh sumbu x. Nah, kemudian kurang dari, berarti arah arsir ke bawah. Nah, berarti ketika dia dibatasi, kalau kita lihat di sini, daerah arsir juga terbatas, berbeda pada gambar sebelumnya. Di sini ada contoh soal. Tentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan berikut. 2x ditambah y kurang dari 0, 2x ditambah y lebih besar atau sama dengan 6. Sebelumnya, kita pahami dulu. Ketika dia kurang dari gambar ini kita lihat, ketika dia kurang dari, arah arsir akan ke bilangan negatif. Kemudian karena tidak ada tanda sama dengannya, berarti nanti gambarnya akan menjadi putus-putus. Berbeda dengan yang ini, karena dia lebih dari, maka arah arsir akan ke bilangan positif, dan karena garisnya nanti akan merupakan garis tegas. Nah, langkahnya yaitu buat dulu persamaan pertamanya. Kalau kita lihat di sini persamaannya 2x min y, ubah dia menjadi persamaan dulu. Karena kurang dari, ubah menjadi sama dengan 0. Setelah itu misalkan ketika x-nya bernilai 0, di sini kita lihat masukkan ke 0, x-nya 0, 2 kali 0, 0 dikurang y sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah ketika x-nya 0, y-nya adalah 0. Ketika x-nya 1, kita masukkan di sini, x-nya 1, ketika kita masukkan x-nya 2, y-nya 2, maaf ya. Ketika kita masukkan y-nya 2, dengan cara aljabar kita dapatkan x-nya bernilai 1. Maka di sini dari sini kita dapat dua titik koordinat 0,0 dan 1,2. Nah, untuk pengambilan angkanya di sini ini terserah. Intinya kalian memisahkan 2 kali, misalkan x-nya 0. Atau nanti kalian bisa memisahkan y-nya 0. Tapi kalau y-nya 0 pasti x-nya juga nanti 0. Makanya dia diubah, y-nya bisa jadi 1, y-nya bisa jadi 2, terserah dari kalian maunya seperti apa angkanya. Intinya kita dapat 2 titik koordinat di sini. Nah, di sini gambar dulu, tentukan titiknya. Yang pertama 0,0 di sini. Kemudian 1,2 titiknya berada di sini. Karena dia kurang dari, maka arah arsir ke kiri. Ini kalau kita menggunakan arah arsir atau menggunakan
pengertian dari kurang dari. Kita bisa juga menggunakan titik. Di sini yang diambil titiknya adalah 2,0. Kemudian 2,0 substitusikan ke pertidaksamaannya. X-nya berarti 2, Y-nya berarti 0. 2 kali 2, 4, ditambah 0, hasilnya adalah 4. Apakah 4 kurang dari 0? Tidak, salah. Berarti kan 4 itu lebih dari 0. Maka ketika kalian mengambil titik di 2,0, di sini ya 2,0 ya. Nah, itu berarti salah. Jadi kalau kalian mengarsir ke arah ini salah. Benar berarti adalah kebalikannya. Jadi cukup ambil ini menggunakan titik selidik, ambil satu angka, substitusikan ke pertidaksamaan. Jika pernyataan sesuai, maka daerah penyelesaian. Jika pernyataan salah seperti ini, maka daerah sini bukan daerah penyelesaian. Berarti di kebalikannya. Dan untuk gambar satunya, di sini kalian bisa mencoba untuk bentuk keduanya. Langkahnya sama, yaitu tinggal kalian buat terlebih dahulu titik koordinatnya dengan memisahkan X dan nilai Y-nya. Substitusikan untuk mendapatkan nilai titik koordinat, kemudian gambar dulu titiknya. Tentukan daerah arsirnya. Daerah arsir kalian bisa menggunakan pengertian kurang dari dan lebih dari, atau bisa menggunakan titik selidik. Tidak sama linear dua variabel. Nah, dikatakan sistem pertidaksamaan linear ini karena dia lebih dari satu. Ketika dikatakan sistem pertidaksamaan linear, berarti sistemnya ini terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan. Misalkan mungkin ada 2 pertidaksamaan, ada 3 pertidaksamaan, seperti itu. Jadi kita mengatakannya sistem. Nah, daerah himpunan penyelesaian dari ketiganya itu misalkan dari 2 atau 3 pertidaksamaan, daerah himpunannya merupakan daerah irisan dari setiap daerah himpunan penyelesaian atau pertidaksamaan linear dua variabel. Langkahnya juga sama, tentukan dulu pertidaksamaan pertama, tentukan pertidaksamaan kedua, dan tentukan pertidaksamaan ketiga, cari daerah irisannya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya saja. Bisa dilihat di sini di videonya. Untuk sistem pertidaksamaan X plus Y kurang dari 8 dan 2X plus Y kurang dari 10. Dan untuk X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nah, di sini kalau kita lihat ada 2 pertidaksamaan. Pertidaksamaan pertama adalah X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 8. Kemudian 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 10 dengan syarat X-nya lebih dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Berarti ketika dia lebih besar daripada 0, bilangannya merupakan bilangan positif. Kita akan menyelesaikan dengan langkah yang sederhana. Yang pertama, kita tekan dulu untuk mencari persamaan X plus Y sama dengan 8. Nah, dengan menentukan titik potong tetap sumbu X dan sumbu Y, maka akan diperoleh nilai koordinat seperti itu. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 8. Untuk X sama dengan Y sama dengan 0, maka X sama dengan 8. Maka diperoleh titik potong terhadap sumbu-sumbunya yaitu 0,8 dan 8,0. Itu untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan kedua yaitu 2X plus Y sama dengan 10. Kita tekan dahulu membuat nolnya dulu untuk menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Oke, untuk sama dengan 0 berarti Y nya harus 10. Sedangkan untuk Y sama dengan 0 maka X sama dengan 5. Dengan demikian diperoleh titik 0,10 dan 5,0. Nah, setelah itu mari kita gambarkan sekarang jelaskan kartesius ya. Ini
0,8 dan 8,0. Oke, ini titik 8,0, ini titik 0,8 ya. Oke, garis pertama seperti berikut. X plus Y sama dengan. Yang kedua, 0,10 dan 5,0 ya. Misalkan sini ada 5, ini ada 10, maka bisa dibuat garis seperti ini. Ya, misalnya di sini ya. Oke, ini adalah 2X plus Y sama dengan 20. Nah, yang tersebar nanti adalah daerah penyelesaian adalah yang bersih ya. Daerah yang bersih adalah daerah penyelesaian. Nah, mari kita tes kita pandang garis X bersih sama dengan 8. Kita pandang garis ini. Nah, apakah titik 0 dan titik 0,0 merupakan penyelesaian dari X kurang dari 8? Kita tes. Ternyata untuk 0,0 maka berlaku 0 tambah 0 itu sekali kurang dari 8. Nah, maka dipandang dari X bersih sama dengan 8, 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Maka yang sebelah sana bukan daerah penyelesaian ya. Ini bukan daerah penyelesaian. Kemudian kita pandang untuk garis 2X bersih. Apakah 0,0 juga merupakan daerah penyelesaiannya dari ini? Kita cek untuk 0,0. Ternyata 2 kali 0 ditambah 0 dibandingkan dengan 10, 0 ternyata juga kurang dari 10. Nah, maka daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kiri, yang di sebelah kanan garis bukan suatu penyelesaian. Kemudian X lebih dari 0, berarti X yang kurang dari 0 daerah sini. Nah, ini bukan penyelesaian. Y lebih dari 0, berarti yang Y kurang dari 0 bukan penyelesaian. Nah, maka yang namanya daerah penyelesaian adalah di sini ya. Nah, inilah daerah penyelesaian dari seperti kesamaan X bersih kurang dari 8 dan 2X bersih kurang dari 10. Nah, dipahami tadi dari langkah-langkahnya dari video tadi. Ubah dulu tidak sama menjadi persamaan, kemudian cari titik koordinatnya dengan memisahkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Apakah harus X sama dengan 0 dengan Y sama dengan 0? Tidak harus, tetapi karena angka ini lebih mudah untuk dicari. Nah, bentuk kedua juga sama, cari dulu titik koordinatnya dengan memisahkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, dari sini didapatkan titik koordinat. Titik koordinat pertama di 0,8 dan 8,0. 0,8 berarti 8-nya ini yang nilai Y-nya berada di sini. Kemudian 8,0 berarti ada yang di bawah. Ini juga sama, 0,10 berarti 10-nya di sumbu Y, 5,0 berarti pada sumbu X. Nah, setelah itu tarik garisnya, tentukan daerah penyelesaian. Kalau di sini yang diarsir merupakan bukan daerah penyelesaian, tetapi daerah yang bersih merupakan daerah penyelesaian. Sedangkan beberapa sumber yang diarsir itu merupakan daerah penyelesaian. Jadi kalian bisa menggunakan ini atau menggunakan yang daerah diarsir adalah daerah penyelesaian, terserah. Tetapi ingat, tetap diberi keterangan daerah arsir bukan daerah penyelesaian. Misal ini tadi dijelaskan di awal. Nah,
untuk menentukan daerah penyelesaian, dia menggunakan titik selidik. Dia mengambil titik 0,0. 0,0 itu lebih mudah untuk dihitung, tadi Ibu bilang. Dari titik 0,0 masukkan dia substitusi ke pertidaksamaan. Ketika pernyataannya benar, berarti dia daerah penyelesaian. Ketika 0,00 kurang dari 8, 0,0 berada di sini, berarti daerah sini ini merupakan daerah penyelesaian. Seperti itu. Ini ada gambar juga, grafik. Bisa kalian coba. Ada dua pertidaksamaan. X ditambah 2Y kurang dari 2. Kemudian 2X ditambah 3Y kurang dari 6. Untuk X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Bisa kalian coba.